Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Bidadari Pulau Hantu 2014. Perlu diingat ya, film ini bukan merupakan sequel dari trilogi film Pulau Hantu yang telah kita bahas sebelumnya ya. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali di sebuah pelabuhan. 6 anak muda mau liburan. Mereka naik kapal sembari santuy-santuy. Sampai di lokasi, Evan terlihat sibuk dengan laptopnya. Gesti sebagai pacarnya pun ngode-ngode. Beneran, gak mau. Gesti jebur, namun tiba-tiba hilang. Evan yang mengetahui hal ini pun mencarinya. Berkali-kali jebur, hasilnya nihil hingga ia melihat Gesti ditikam setan. Untung hanya mimpi. Evan menghibur diri dengan menikmati pemandangan luar. Disinilah Gesti datang. Evan pun menceritakan mimpinya. Mimpi kan cuma bunga tidur. Iya. Adapun tujuan mereka datang ke pulau itu adalah untuk melakukan sesi foto prewedding. Di kamar, sepupunya Gesti bernama Vidi asyik memainkan anunya. Tiba-tiba ada yang masuk ke kamarnya. Vidi segera lari dan mengabarkan pengalamannya itu kepada Evan dan Gesti. Kamu ngayal ya? Enggak mbak, beneran. Karena Gesti nggak percaya, Vidi mengajak mereka ke kamarnya. Mana? Nggak ada siapa-siapa. Di sisi lain, Remi dan Rohmat sibuk memotret Tilda di tengah laut. Sesi pemotretan diawali dengan bersepeda bertema pantai dan pohon-pohon. Dilanjutkan dengan background laut beserta kapal mengapungnya. Gue lihat ada cewek di sana. Tentu saja yang lain gak percaya karena mereka gak ada yang ngeliat. Destinasi selanjutnya bertema pohon-pohon di atas sepeda kebo dan di atas miniatur kapal. Lagi-lagi mereka nggak percaya karena nggak ada yang ngeliat. Mereka pun udahan. Malamnya Evan, Gesti, dan Remi melihat hasil fotonya. Kunci masuk lubang. Itu adalah suara pintu. Evan pun menyuruh Remi menutup pintunya agar kejadian yang sama nggak terulang. Masa sih orang secantik saya yang harus tutup pintu? Remi melaksanakan tugas, namun ia melihat seorang ciwi. Sudah ngesot kali ya? Ketika Rohmat dan Evan ngecek, nggak ada siapa-siapa. Mereka masuk dan mau tidur, namun Gesti nggak mau tidur dengan Evan karena Gak seru dong. Gak akan ada malam pertama lagi. kamar pun dibagi. Vidi dengan Remi, Evan dengan Rohmat, dan Gesti dengan Tilda. Di kamar, Gesti nggak bisa tidur dan kulesek-kulesek sendiri. Tadi ada hantu di sini. Tilda nggak peduli dan tidur lagi. Vidi nggak bisa tidur karena Remi mendengkur. Tiba-tiba, Itu ada setan. yang pasti sudah hilang. Paginya, sesi foto dilanjutkan. Semuanya merasa pulau itu angker dan dihuni beragam setan. Iya, gue juga lihat hantunya. Aduh, tapi gue buang jauh-jauh pikiran itu. Tak sadar, mereka sedang diawasi sepasang mata. Perjalanan dilanjutkan. Tak sengaja, Rohmat melihat seorang ciwi seksoi. Ia menghampirinya, namun si ciwi udah hilang. Kemana tuh cewek? Cepet banget ngilangnya. Ternyata si ciwi sedang renang di tengah laut. Rohmat pun iseng-iseng paparazzi. Evan dan kawan-kawan udah sampai di lokasi pemotretan. Mereka baru sadar jika Rohmat hilang. Roman! Roman!
Rohmat ikutan jebur, namun si Ciwi tiba-tiba hilang. Rohmat memanggilnya dan yang pasti nggak ada jawaban. Ayo dong keluar! Rohmat segera lari, namun di tengah jalan ia kepleset dan gelundung ke tempat timbunan mayat. Remy menyarankan mereka berpencar untuk mencari Rohmat. Uniknya, Gesti nggak mau mencari bersama Evan karena khawatir bukannya mencari Rohmat, malah fokus bermesraan. Gesti pun menyuruh Evan mencari bersama Vidi. Lo yakin Vidi sama Evan nggak bakal ngapa-ngapain gitu? Ya nggak mungkin lah. Gue percaya kali sama Evan sama Vidi. Evan dan Vidi pun langsung gercep mencari Rohmat. Namun yang pasti diselipi adegan langganan FTV. Momen ini berakhir setelah mereka mendengar teriakan Rohmat. Ternyata Rohmat diseret Ciwi yang ia cari-cari tadi. Tilda bertanya, apakah Gesti pernah beradu gabrut dengan Evan? Gue nggak pernah begituan. Hari gini lo masih prewong. Gue mau sih ngelakuin itu. Tapi nantilah pas kita nikah. Tilda juga mengkhawatirkan jika Gesti nggak mau melayani Evan, bisa jadi Evan akan jajan sembarangan. Tak beberapa lama, Evan dan Vidi datang dengan tangan kosong. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Nah, gue setuju tuh. Nanti juga Roman bakal balik kok ke Bungalow. Rohmat disekap di gubuk reot. Ciwi itu bernama Jessica. Ia memasang handycam dan memotret Rahmat. Bau darah kamu segar. Jessica menghidupkan handycamnya dan mewawancarai Rohmat dengan menunjukkan foto saudara kembarnya bernama Frida. Kamu pernah kecewain dia. Jessica mengambil tang dan meletakkan di kaki Rohmat dan mewawancarainya sekali lagi. Benar, kamu gak kenal. Gue gak kenal. Evan kebingungan menghubungi Rohmat, namun Gesti nyerocos menganggap Rohmat gak profesional. Gesti bersikeras jika sampai besok Rohmat gak ketemu, maka mereka harus segera pulang. Kita kan nggak mungkin dong ninggalin Roman gitu aja. Evan mengajak Gesti mencari Rohmat, namun Gesti nggak mau dengan alasan takut. Tilda pun menawarkan diri, nggak pakai basa-basi, mereka langsung berangkat. Jessica menyiapkan jelangkung untuk kemudian memanggil arwah Frida. Izinkan Frida masuk dan hidup di dalam boneka jelangkung ini. Tak menunggu lama, jelangkung itu mulai beraksi. Tiba-tiba ada tulisan tertulis di papan tulis. Jessica mengambil celurit dan yang pasti mengakhiri hidup Rohmat. Cowok ini adalah salah satu karakter di film pendekku. Siapapun yang ingin mati dengan cara seperti ini, datanglah ke pulau hantu ini. Mayat Rohmat diseret dan dibuang ke tempat timbunan mayat beserta korban-korban sebelumnya. Di penginapan ada yang mendatangi Gesti. TV menyala sendiri. Tiba-tiba Remy dan Vidi yang mendengar teriakan Gesti pun datang. Hantu keluar dari TV. Hantu. Yang pasti si hantu udah hilang. Melihat keadaan semakin parah, Vidi minta pulang. Emang si Roman udah ketemu belum? Mereka memutuskan tidur lagi, namun kali ini Gesti ditemani Remy. Di dalam selimut, Remy mengkhawatirkan Evan serta memperingatkan jika Tilda itu hobi mengoleksi lekong. Korbannya udah 99 orang. Lu gak khawatir? Tapi gue percaya kok sama Evan. Aduh, hari gini. Benar saja, ternyata Evan asyik beradu jigong dengan Tilda. Mereka pun memutuskan pulang. Di sisi lain, Jessica berziarah ke makam saudara kembarnya membawa darahnya Rohmat. Hal ini dilihatin Evan dan Tilda. Karena penasaran, mereka mendekat. Darah Van. Tilda ketakutan dan mereka pulang. Vidi teleponan dengan pacarnya. Ia minta dijemput karena udah nggak betah berada di pulau itu. Kamu harus mati. Vidi keluar
Kebetulan ada Remy dan Gesti. Ada hantunya di kamar gue. Mereka kabur. Seketika pikiran aneh-aneh tentang Evan kembali lewat. Kok feeling gue gak enak ya? Bukan. Aduh, apaan? Mereka kembali ke dalam untuk ngecek. Jangan setan lagi main gam. Kebetulan Evan dan Tilda baru datang. Tanpa pikir panjang, Gesti langsung menginterogasi Evan. Gesti ngambek, ia minta pulang dan preweddingnya dibatalin. Gesti merenung di kamar. Seseorang menghampiri dirinya. Gesti! Untungnya Gesti baik-baik saja. Sekali lagi, Gesti menginterogasi Evan. Kamu gak begituan kan sama Tilda? Enggak lah, Beb. Paginya, mereka mencari Rohmat bersama-sama. Gesti melihat Ciwi yang lagi ngefoto pemandangan pantai. Mereka menghampirinya. Tak lain tak bukan, Ciwi itu adalah Jessica si Kopet. Habis kenalan, Jessica memperingatkan. Kalian hati-hati ya. Di sini kan pulauku mati ya. Seperti merasa nggak bersalah, Jessica pergi begitu saja. Evan sadar jika kamera yang dibawa Jessica mirip dengan kameranya Evan. Mereka pun memutuskan berpencar. Remy, Tilda, dan Vidi sekelompok, sedangkan Evan dengan Gesti. Tilda berbangga diri karena berhasil adu jigong dengan Evan. Evan tuh bukan cowok gampangan kali. Tilda membungkam mulut Vidi dengan mengatakan kenyataan jika Vidi sebenarnya juga suka dengan Evan. Hal ini dibuktikan dengan video di HP-nya Tilda. Mau bukti ini gue kasih ke Gesti. Tilda. Hantu pengantin pembawa celurit menghentikan keseruan mereka. Mereka segera lari, namun seperti biasa Tilda kepleset. Udah jauh, Remy baru sadar jika Tilda ketinggalan. Vidi mau nyusulin Tilda, namun Remy nggak mau ikut karena takut. Alhasil, Vidi berangkat sendirian, sedangkan Remy tinggal di tempat. Di sisi lain, Tilda diseret. Vidi yang baru sampai pun nggak menemukan apa-apa. Tilda disekap di gubuk psikopatnya Jessica. Seperti biasa, Jessica menyiapkan tang dan memberitahu aturan mainnya. Kamu sebagai satu peran di dalam film pendekku. Tang diarahkan ke jari Tilda dan sesi interogasi dimulai. Sudah berapa banyak laki-laki yang kamu tiduri? Kalau diam, Remy berfoto dengan pemandangan laut. Vidi pun datang dengan tangan hampa. Vidi minta pulang ke Jakarta sekarang juga. Namun ia tidak mau meninggalkan teman-teman lainnya. Kebanyakan mikir. Hello, gue mau Polda. Lambreta deh lo. Bye dah, bye. Interogasi dilanjutkan. Namun sebelum itu Jessica membacakan aturan main kedua. jangan pernah melakukan foto prawedding di pulau ini. Sudah berapa laki-laki yang kamu tidur? Masih nggak mau menjawab, Tang sudah siap melukai jarinya Tilda. 9. Evan dan Gesti santuy-santuy menghadap indahnya laut. Jessica mengambil celurit dan yang pasti sesi pamungkas baru dimulai. Remy dan Vidi menemukan kapal, namun nggak ada yang nyetir. Vidi merasa bulu kudunya berdiri semua. Benar saja, hantu pengantin pembawa celurit sudah menunggu mereka. Malamnya, Jessica kembali menabur darah hasil buruannya ke makam Frida. Hari baru diawali dengan Vidi dan Remy yang mau berenang. Sementara Evan mendapat kabar jika tidak ada kapal yang bisa membawa mereka pulang ke Jakarta hari ini. Aku takut banget. Tapi, mau bagaimana lagi? Mereka pun mau ke kamar. Tentu saja hal ini menjadi buah bibir bagi Remy dan Vidi. Kalau pingin aja, ngapain nunggu bulan madu? Puas ngerumpi, mereka lanjut renang. Namun ada sesuatu menyambut Vidi. Ia pun dieksekusi di dalam kolam renang.
Remy yang santuy-santuy menemukan darah. Remy ketakutan dan akhirnya mentas. Disinilah ia mengetahui jika itu adalah darahnya Vidi. Evan iseng-iseng membuka laptop dan menemukan video tentang Rohmat dan Tilda. Seseorang mendatangi Evan. Entah bagaimana caranya, Evan dan Kesti udah disekap di gubuk psikopatnya Jessica. Jessica membuka pembicaraan dengan janji jika ia akan menikahkan mereka. Menikah abadi di alam kubur. Sesi interogasi dimulai. Namun sebelum itu, Jessica mengaktifkan handycam-nya sekaligus membacakan aturan main. Jika kalian tidak menjawab dengan jujur, kalian akan rasakan ini. Entah bagaimana ceritanya, Remy berjalan sendirian hanya memakai daleman. Karena kebelet pipis, ia memutuskan untuk duduk manis. Tiba-tiba, bukannya lari, Remy malah mengajak setan itu berinteraksi. Tapi, kok make up lu kurang tebel, Cin? Nanya sama setan, aku takut, gue kabur ah. Remy kabur, namun ia digandolin si setan. Jessica cerita, mengapa tidak ada yang boleh melakukan foto prewedding di pulau itu. Scene flashback 2 tahun lalu, saudara kembar Jessica bernama Frida melakukan foto prewedding di pulau itu. Namun tiba-tiba ada pria datang membawa celurit. Setelah beraksi, pria itu membunuh dirinya sendiri. Sesi interogasi dimulai. Pertanyaan pertama untuk Evan, yaitu pernahkah Evan melakukan adu gabrut? Namun Evan mengaku tidak pernah. Setelah kehilangan jarinya, barulah Evan mengaku pernah beradu gabrut dengan Tilda dan Vidi. Bunuh dia! Buang mayatnya ke laut! Pertanyaan yang sama berlaku untuk Kesti. Sama seperti Evan, Kesti baru mengaku pernah beradu gabrut dengan teman sekampusnya setelah kehilangan jarinya. Kamu ngomongin aku benci sama kamu. Kita sama-sama bohong, Beb. Jessica pergi mengambil celuritnya. Kesempatan ini digunakan Evan dan Kesti untuk kabur. Mereka berlari sekencang-kencangnya, namun yang pasti Jessica udah menunggu di tengah jalan. Tanpa basa-basi, Jessica langsung menyerang. Beruntung celuritnya meleset dan mengenai Jessica sendiri. Disinilah mereka menemukan mayat Rohmat dan Tilda. Ketegangan hilang karena Remy datang. Oh, lu biang keroknya. Di mana-mana kejahatan tuh nggak pernah bisa menang. Mereka langsung ke dermaga dan naik kapal untuk kembali ke Jakarta. Ternyata setan bergaun pengantin membawa celurit memperhatikan kepergian mereka. Remy yang merasa aman pun menantang si setan. Setan PA, lu beraninya di darat. Coba lu berani gak di perahu sini? Mereka masuk ke badan kapal, tiba-tiba film pun berakhir. Oke, tidak ada penilaian dari IMDb untuk film ini. Namun jangan khawatir, sebagai gantinya saya memberikan rating sebesar 4,9 untuk film ini. Sampai di sini rangkum film Bidadari Pulau Hantu 2014 dan see you next video.